Jadi pada awalnya itu tahun 2000-an kita itu menginisiasi kelompok petambak sebenarnya. Petambak dari masing-masing kecamatan itu ada tokoh yang mengadakan pertemuan, yaitu namanya dulu KMPP, Konsorsium Masyarakat Pesisir Pati, yang mempunyai pemahaman sama, yaitu keprihatinan dengan adanya kerusakan pantai di Pati. Sehingga pada saat itu kita juga memberi masukan Dinas Kelautan Perikanan, kantor lingkungan hidup pada saat itu, sehingga pada tahun 2003 itu muncullah Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Kabupaten Pati. Terus tahun 2004 itu dari stakeholder dari pemerintah juga merespon, baik itu dari Dinas Kelautan Perikanan, Kehutanan, pada saat itu kan ada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terus kantor lingkungan hidup. Akhirnya Konsorsium Masyarakat Pesisir Pati ini diajak bareng-bareng kerjasama dengan stakeholder, yaitu dari pemerintahan, dinas, membentuk Forum Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Pesisir Pati. Seiring itu tahun 2007 itu ada Undang-Undang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Akhirnya melebur lagi menjadi kelompok kerja mangrove daerah. Dan pada saat kita kerjasama dengan dinas, itu pada saat itu kita membentuk forum-forum yang ada di desa, di 7 kecamatan pesisir Kabupaten Pati. Sehingga pada saat itu terbentuk, memang kendalanya pada saat itu rata-rata dari pegiat mangrove ini itu banyak tantangan, terutama pada saat terjadi tanah timbul, istilahnya juga bisa gawaran, itu para pemodal-pemodal di desa itu menginginkan untuk dibuka tambak, karena memang pada saat itu ya tahunya kalau dibuka tambak punya nilai ekonomis, padahal mangrove sendiri itu kan manfaatnya luar biasa, bukan hanya secara ekonomi tapi ekologisnya juga bermanfaat. Pada saat itu ada 54 desa pada saat KMPP, terus forum pesisir itu singkatnya untuk memudahkan ya, forum pesisir. Itu masing-masing desa ada, termasuk di sini itu ya pada saat itu ada 25 yang mempunyai rasa kepedulian dengan adanya mangrove ini. Karena tanah timbul, karena akibat agresi, ini rata-rata kan diharapkan dibuka tambak. Sehingga tantangannya yaitu, pertama dibabat dulu. Kalau enggak gitu, seperti contoh ini, biasanya bikin caren lah istilahnya. Seperti itu kan caren. Setelah itu nanti dibabat, terus akhirnya terbentuk tambak. Ya, padahal setelah ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 itu kan sudah tidak boleh. Dan bahkan kasus di Dorojo itu malah akhirnya karena kita bina selama 3 tahun, dia tetap menekan buka, akhirnya juga kena pasal itu kaitan dengan pembukaan lahan mangrove untuk tambak. Karena tuntutannya itu kan hukuman kurungan dan denda minimal 2 miliar. 2 miliar itu kalau sekitar kurungan ya sekitar 6 bulan gitu.
Ya, pada saat itu tahun 2004 itu masih forum pesisir itu masih dapat anggaran lewat Dinas Kelautan Perikanan, sehingga pada saat itu kita bisa sosialisasi masing-masing desa. Seiring perkembangan karena anggaran semakin kecil, itu kita bisa mengedukasi setiap kecamatan, jadi masing-masing desa ada perwakilannya. Terus seiring waktu lagi kita regional, Tayu ke utara, terus Margoyoso, Trangkil, Bedari, terus Juwana, Batangan, kayak gitu. Terus pada saat itu memang kendalanya itu pada saat ada pergantian kepala desa. Nah, itu rata-rata memang kelemahan ya secara umum di Pati itu. Ini juga masukan produk-produk hukum pada saat terjadi pergantian kepemimpinan desa Kades itu rata-rata terus mandek, tidak ada kelanjutan. Nah, ini juga saya harapkan di dalam pembinaan kepala desa baru itu kaitan-kaitan itu juga ditekankan, sehingga dokumen-dokumen ini tertata rapi, jangan sampai pada saat sosialisasi pertemuan berikutnya itu rata-rata petinggi kepala desa ya itu ya tidak tahu menahu kaitan dengan peraturan itu, sehingga kadang-kadang masyarakat yang didukung itu jadi itu menaik harapan supaya tanah timbul gawaran itu bisa diizinkan, padahal kan sudah tidak bisa itu sekarang. Itu kendalanya seperti itu, sehingga dengan adanya sosialisasi itu masyarakat merespon, apalagi yang terakhir itu bulan Mei tahun 2022 itu pasang rob tinggi. Ini kena banjir, cuma alhamdulillah tanggulnya tidak rusak. Nah, cuma ya memang komoditas bandengnya hilang. Pada saat ini sudah saya tinggikan ini. Sebenarnya kalau belum saya tinggikan ya tanggul ini mungkin sampai desa pasang. Nah, setelah itu dia mengetahui wah betapa besar manfaat dari mangrove itu. Terus yang kedua, orang-orang yang nangkap ikan itu sekitar itu pasti dia dapat ikan karena manfaat secara biologis kan tempat memijah, akhirnya banyak ikan yang bertelur di sini kembali ditangkap karena dia sudah bertelur di lingkungan itu. Seperti ini, air ini kan banyak nutrien nih, walaupun kelihatannya hitam itu, tapi itu kan pembusukan organik dari daun terus ranting-ranting itu juga meningkatkan kesuburan perairan laut. Sebenarnya kan seperti itu. Ya, memang pada saat itu saya dilahirkan itu kan memang dari desa Truwo ya. Dan pada saat itu orang tua saya kan juga profesinya kan petambak. Jadi pada saat tahun 70-an itu saya tahu persis bahwa dulunya itu memang di pantai itu memang ada tanamannya. Sehingga pada saat itu kondisi perairan ya relatif subur lah. Tapi tahun 80-an sampai 90-an itu karena booming budidaya udang windu, akhirnya banyak dibabati. Nah, sehingga setelah itu karena daya dukung lahan tambahan terbatas, paling-paling 2 tahun 3 tahun setelah itu kan pasti masalah budidayanya itu, sehingga saya tahu persis bahwa dulunya ternyata seperti itu tanamannya, tapi kondisi tambak itu juga perairannya subur. Dan kebetulan saya sendiri kan memang lulusan dari Perikanan Undip, jadi secara akademis saya mendapatkan ilmu itu betapa pentingnya mangrove. Harapan saya ya penegakan undang-undang maupun perda
itu harus tegas siapapun nanti yang memimpin, karena tanpa itu nanti kalau ada salah satu desa yang membuka tanpa ada penegakan hukum, otomatis nanti rusak. Dan kalau rusak itu untuk mengembalikan ini tidak 1 tahun 2 tahun, puluhan tahun. Nah itu nanti yang rugi itu kan sebenarnya masyarakat sendiri. Tapi untuk pemahaman itu kadang-kadang kurang begitu memahami, sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan ada di mahasiswa, terus SMA, Alia, saya juga senang memfasilitasi, karena paling tidak kita mengedukasi langsung, dia tahu betapa sulitnya. Karena seperti tadi itu kan saya mendengar sendiri ada yang sudah jera sekali, mengatakan wah kapok aku, tapi juga ada yang wah menikmati, asik. Nah, seperti itu kan memang biasa, karena generasi ini dengan generasi X, Z itu kan dia merasakan semua fasilitas ini tersedia, dan rata-rata orang tua itu apalagi yang menengah ke atas ya, ini semua kebutuhan yang tercukupi, sehingga hal seperti itu dengan adanya kegiatan ini kan otomatis kita juga ikut mengedukasi upaya kelanjutan dalam penanaman ini, dan pelestariannya bisa terjaga dengan baik. Karena fungsi legislatif itu juga ada penganggaran ya, paling tidak kalau dinas lingkungan hidup atau dinas kelautan perikanan, kalau ada kegiatan-kegiatan itu harus ya diluluskan anggarannya kan gitu, sehingga paling tidak memberi motivasi lah desa-desa. Mungkin kalau sudah terbentuk seperti ini, ada lomba pelestarian mangrove di desa sepanjang pesisir, akhirnya termotivasi, oh ternyata dapat apresiasi yang kayak gini. Itu salah satunya, dan yang terpenting itu ya penegakan aturan, terus penganggaran yang terkaitan dengan rehabilitasi untuk mempertahankan ini, sosialisasi perlu ada lah, sehingga ada keberlanjutannya.